Presiden Donald Trump memprediksi pemangkasan besar-besaran oleh The Fed pekan ini menjelang pertemuan krusial di mana para gubernur bank sentral diperkirakan akan melonggarkan kebijakan untuk kali pertama dalam 9 bulan. Halo pemirsa, di perdagangan awal pekan indeks harga saham gabungan rebound cukup signifikan hampir 1% dan secara teknikal indeks harga saham gabungan sudah kembali diperdagangkan di atas level 7.900-an. Sektor infrastruktur hari ini tampaknya menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Ada Telkom yang mengalami lompatan yang cukup signifikan jelang pelaksanaan RUPSLB di perdagangan Selasa untuk hari esok. Kemudian juga ditopang oleh saham Brand yang hari ini menguat signifikan dan sudah kembali diperdagangkan di 8.900-an. Sementara dari perbankan Big Cap BBCA yang kurang menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya, hari ini mengalami rebound dan sudah kembali berada di atas level 8.000-an pemirsa. Sementara di sisi lain para investor masih menantikan rilis suku bunga Bank Indonesia dan juga rilis suku bunga The Fed di pekan ini. Seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval. Kita jelang IDX second session closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, menguat cukup signifikan dan sudah kembali menembus di atas level 7.900-an pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan bergerak menguat di 0,88% di 7.925,598. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau ataupun konsisten bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi masih di level 7.800-an, tepatnya di 7.891,264. Meskipun konsisten bergerak di zona hijau, level terendah hari ini di 7.889,189. Sementara intraday tertinggi di 7.934,891. Saham-saham Big Cap yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana dari perbankan Big Cap hari ini lebih cenderung bergerak mix, di mana BMRI menguat di 0,66% di 4.540, penguatan sudah mulai terbatas. BBCA hari ini juga melakukan lompatan yang cukup signifikan di 1,58% dan sudah kembali di atas level 8.000-an kembali. BBRI hari ini melemah di 0,96% ketika di perdagangan akhir pekan lalu, dan di sesi pertama pada pagi tadi sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saat ini tertekan di 0,96% di 4.140. Kondisi yang sama juga terjadi untuk saham perbankan Big Cap lainnya. BBNI melemah cukup dalam di 1,11% di 4.470 setelah di sesi pertama pada pagi tadi melesat ke Rp4.600 per saham, terdampak dari profit taking sepertinya. Dari infrastruktur ada Telkom hari ini melesat di 4,19% di 3.230, dijadwalkan besok akan melaksanakan RUPSLB. Kemudian juga Brand dari grup Prayogo Pangestu dari sektor infrastruktur hari ini juga menguat di 2,89% di Rp8.900 per sahamnya. Kemudian pemberat datang dari beberapa saham lainnya. Aman tertekan di 0,61% di 8.125. Antam hari ini juga melemah di 0,57% ketika dari beberapa saham barang baku lainnya hari ini melesat seperti BRMS menguat di 9,8% di Rp560 per sahamnya. Saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya ada PTRO hari ini menguat di 6,72%. Saat ini maksud kami di 4.130. CDIA hari ini juga melesat di 9,03%, maksud kami di Rp1.510 per sahamnya. Sementara BRPT juga menguat di 2,21% di Rp2.310 per sahamnya.
Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Donald Trump memprediksi pemangkasan besar-besaran oleh The Fed pekan ini menjelang pertemuan krusial di mana para gubernur bank sentral diperkirakan akan melonggarkan kebijakan untuk kali pertama dalam 9 bulan. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga di Rabu karena pasar tenaga kerja melambat. Inflasi membandel dan desakan Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menurunkan biaya pinjaman dan berulang kali mendesak Powell untuk mengundurkan diri. Estimasi median dari survei Bloomberg terhadap ekonomi ialah pengurangan sebesar 25 basis poin. Lembaga pemeringkat Global Fitch Ratings memangkas peringkatan pemerintah setempat untuk melakukan konsolidasi fiskal secara signifikan. Apalagi Prancis dilanda krisis politik dan beban utang yang kian membengkak. Peringkat baru ini disertai prospek stabil, namun Fitch menyoroti belum adanya arah yang jelas untuk stabilisasi utang di tahun-tahun berikutnya. Dari Asia, produksi industri dan penjualan retail China di Agustus 2025 meleset dari perkiraan pasar, memicu kembali seruan perlunya stimulus tambahan untuk menopang ekonomi. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan produksi industri tumbuh 5,2% year on year, melambat dari 5,7% di Juli dan di bawah ekspektasi pertumbuhan serupa menurut jejak Reuters. Sementara itu penjualan retail naik 3,4%, melambat dari 3,7% di bulan sebelumnya, dan di bawah perkiraan 3,9%. Pemerintah berharap produsen dapat mencari pasar baru untuk mengimbangi ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat 4 hingga 8 September 2025, aliran modal asing keluar dari Indonesia senilai 14,24 triliun rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan jual neto sebesar 2,22 triliun rupiah terjadi di pasar saham, 5,45 triliun rupiah di pasar SBN, dan 6,57 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Secara kumulatif selama 2025, berdasarkan data settlement sampai dengan 11 September 2025, non-presiden tercatat menjual neto 54,33 triliun rupiah di pasar saham, 117,72 triliun rupiah di SRBI, dan beli neto 58,94 triliun rupiah di pasar SBN. Dari berbagai sumber untuk Adex Channel.